balik lagi di Financial Talks. Nah, kesempatan kali ini kita lagi berada di pameran UMKM dan pariwisata ekonomi kreatif yang ada di Sleman City Hall. Nah, pada kesempatan kali ini aku lagi sama perkenalkan, nama saya Antoni Brian Vernikosani. Kebetulan saya salah satu pengisi di pameran di sini dengan memiliki UMKM jenis F&B yang bernama Run and Run Coklat. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Kak memulai bisnis ini sehingga bisa sampai ada di titik ini? Untuk memulai, ya kebetulan kan saya juga nyambi kuliah ya. Saya baru mulainya tuh awal tahun 2022. Ya berarti udah berjalan sekitar 5 bulanan. Di sini saya merasakan di semester akhir itu kok waktunya tuh udah harus gimana, keluar dari zona nyaman dan harus membuat sebuah gebrakan baru, inovasi baru dalam kehidupan saya. Ya akhirnya saya memutuskan untuk membuka UMKM ini, yaitu Run and Run. Kenapa Run and Run? Saya melihat pas itu di salah satu website, dan di salah satu website tersebut menyarankan untuk membuka franchise dari UMKM Run and Run ini, yang gimana minuman coklat itu bisa dinikmati oleh pasar sama seusia saya, yaitu anak muda itu ya sekitar usia range SMP sampai kuliah itu masih bisa merasakan kenikmatan dari coklat ini. Jadi saya memutuskan untuk membuka itu bersama pacar saya. Jadi ya usaha barengan gitulah, bisa dibilang gitu. Oke, keren banget nih, berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Nah, tapi di tengah banyaknya kategori bisnis yang ada UMKM, kenapa sih memilih untuk ada selain memilih Run Run, tapi kenapa nih awalnya kok bisa memilih untuk aku mau ambil di bisnis food and beverage nih gitu? Kenapa aku ngambil minuman ini? Karena basicnya sebenarnya saya tuh suka nongkrong di kafe-kafe gitu ya. Suka nongkrong di kafe-kafe, cuman kalau untuk membuka kafe kan saya belum ada modalnya terlalu banyak seperti itu, dan ibarat kata ini uang belajar kita ngerintis dari UMKM yang stand-standan seperti ini, belum yang seperti bangunan bisa dikatakan bangunan permanen gitu, kita belum berani gitu. Saya dan pacar saya belum berani, saya nyoba dulu nih, karena teman-teman basicnya emang suka nongkrong, saya juga suka nongkrong, kenapa enggak kita buat aja gitu minuman yang sekiranya harganya sama juga di kafe-kafe, maksudnya harganya bisa di bawah minuman yang ada di kafe-kafe, cuman rasanya tuh taste-nya tuh mirip sama yang di kafe-kafe, karena kan kita mainnya kan di coklat-coklatnya juga sama kayak di kafe pada umumnya, kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget nih. Sorry ya Mbak, ini sambil minum. Oh iya, santai aja. Mantap emang. Harus dicoba nih pokoknya. Nah, terus nih kan banyak nih pesaing-pesaing lainnya ya. Maksudnya yang mempunyai bisnis atau dengan kategori yang sama, dengan model minuman yang sama, yang dijual kan juga menu-menunya hampir-hampir sama. Nah, apa sih tantangan yang dirasakan ketika menjalankan bisnis ini di tengah persaingan yang semakin banyak, dan juga mungkin sebelum-sebelumnya udah lebih banyak yang duluan memulai bisnis seperti ini gitu? Ya, untuk tantangan jelas banyak ya tantangan ya. Kita membangun bisnis ini, UMKM ini tuh di awal masih di masa pandemi gitu, bisa dibilang di masa pandemi. Terus saya mikir juga buat bantu orang tua ya, bisa dikatakan bantu dalam artian bantu buat uang jajan biar nggak minta orang tua, ya saya buat usaha seperti ini sama pacar saya. Buat usaha seperti ini tantangannya jelas yang pertama yaitu manajemen waktu dulu ya, manajemen waktu di mana saya harus membagi waktu, peran menjadi mahasiswa, peran menjadi seorang anak, peran menjadi pacar, peran menjadi pelaku bisnis UMKM. Jadi ya itu tantangannya sih, tantangan dalam membuat bisnis kecil-kecilan seperti ini. Terus habis itu untuk tantangan di luaran yang bisnis sejenis, tantangannya memang banyak karena kan banyak minuman sejenis. Cuman kembali lagi karena basicnya kan saya basicnya tuh suka nongkrong sama teman-teman, jadi alhamdulillah puji Tuhan itu teman-teman saya itu juga banyak. Jadi untuk bisa dibilang untuk promosi awalnya itu saya memakai dari mouth to mouth gitu, mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Saya ngajak teman-teman saya gitu untuk kesini, terus bantu minta storyin, minta dipromosiin. Nah itu salah satu cara saya untuk bisa
melawan tantangan tersebut atau menghadapi tantangan tersebut gitu. Jadi saya minta tolong teman-teman saya buat ayo tolong dikenalkan bisnis ini kepada khalayak umum, sehingga orang-orang umum di luar teman-teman saya juga tahu produk ini Run and Run, dan teman-teman saya lainnya yang mengikuti tren masa kini pun juga bisa minta tolong buat dibuat story yang semenarik mungkin gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, berarti benar-benar harus bisa ngelihat peluang nih, terus memanfaatkan juga relasi dan juga mungkin kenalan yang udah ada untuk membantu untuk mempromosikan, karena yang namanya saingan tuh kan mungkin nggak ada ya dalam dunia bisnis ya. Nah, terus nih menurut Masnya sendiri nih, pencapaian apa sih yang udah dicapai dengan adanya bisnis ini? Pencapaian yang sudah dicapai ya di 2 bulan pertama jelas itu kita masih naik turun ya, karena di bulan kedua saya kena COVID kebetulan. Jadi cukup lama recovery, sekitar 3 mingguan itu memangkas waktu 3 minggu. Saya nggak ngurusin ini dulu. Jadi waktu bersih sekitar 4 bulan. Di 2 bulan pertama masih belum bisa, di bulan ketiga, bulan keempat itu saya mulai pelan-pelan buat balikin modal. Ya alhamdulillah puji Tuhan pun penjualan pun meningkat juga. Berkat teman-teman juga yang sudah membantu. Terus habis itu berkat ya doa restu orang tua juga, dan ya pacar saya juga yang membantu juga, jadi ya lengkap lah gitu. Oke, nah berarti setelah mendengar bahwa mulai penjualan mulai meningkat, semuanya mulai bisa berjalan sesuai rencana walaupun mungkin belum maksimal. Nah, terus dengan pencapaian sementara yang udah dicapai itu, gimana sih caranya untuk memanage? Karena yang namanya bisnis kan tetap harus ada memanage keuangan, memanage biar yang namanya kita usaha tuh nggak cuma rugi, tapi kita juga untungnya tuh ada gitu loh. Nah, itu gimana sih cara nge-manage-nya? Mungkin bisa jadi insight baru buat anak-anak muda nih yang mau memulai bisnis. Untuk manajemen keuangannya, jujur di awal-awal itu masih gampang-gampang susah lah. Karena kita harus hitung HPP-nya, terus habis itu berapa harga jualnya, terus habis itu untuk biaya operasional dan lain sebagainya, itu kita masih bingung tuh. Ya akhirnya kita ya otodidak, kita belajar-belajar dari internet, dari media-media sosial, kita belajar gimana sih cara mengolah keuangan yang baik dan benar gitu. Cuman ya namanya otodidak kan pasti ada trial and error-nya ya, pasti adanya kesalahan gitu ya. Untuk manajemen keuangannya itu ya seperti itu, kurang lebih kita belajar sendiri dari internet, kita otodidak belajar sendiri, terus habis itu kita pisahkan di mana ada uang balik modal, terus uang perputaran buat bahan baku, terus uang operasional dan lain sebagainya, itu kita pisahkan, kita plot-plotkan sendiri gitu. Dari HPP yang sudah dihitung dan harga jual yang kita jual itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, keren banget nih. Tapi pernah nggak sih kayak belajar, kan yang namanya memanage keuangan tuh harus tetap belajar ya. Nggak mungkin kita nggak ada ilmunya sama sekali. Nah, pernah nggak sih kayak terfikirkan atau mungkin bahkan pernah kayak mencoba belajar untuk memanage keuangan dari istilahnya kayak belajar dari, sekarang kan internet dah bisa diakses ya, platform atau apapun yang kayak wah ini bisa jadi insight baru nih buat aku memanage keuanganku gitu. Pernah nggak sih? Kebetulan gimana? Saya belum pernah sih nemu aplikasi yang semacam ruang guru mungkin ya kayak gitu. Saya belum tahu sih ada aplikasi kayak gitu. Jadi ya saya pure emang belajar dari otodidak ya, baca-baca di internet pelan-pelan sama lihat di YouTube dan naik-naik sama orang yang lebih berpengalaman gitu, sama kolega-kolega saya gitu. Cuman ya mungkin kalau nggak ada mentor gitu kan saya juga belum ada pacuan gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi seperti itu sangat membantu sih menurut saya gitu. Ya sih, setuju banget, karena emang istilahnya sekarang semua mau belajar itu udah gampang diakses, bukan menjadi sebuah alasan waktu dan segala macam, karena udah banyak istilahnya kayak platform yang memfasilitasi seperti itu. Nah, terus nih di akhir kata nih, satu kata yang menggambarkan UMKM Sleman nih. UMKM Sleman meningkat, naik gitu. Keren banget emang. Oke, sebelumnya makasih banyak, semoga sukses terus usahanya, semoga bisa semua pencapaian yang ingin dicapai bisa tercapai. Ya. Mungkin nanti bisa dieditin di sini, Pak, untuk alamatnya Jalan Ringin Raya nomor 8 dekat Amikom sama UI, store-nya di sana.
Karena ini kan pameran doang ya, sekalian promosi lah gitu. Ya. Ya, betul banget. Nanti mungkin ada di sini ya. Kita akan Nanti editin bisa sekalian di situ, sosial Mbak. medianya ya. Biar teman-teman yang mau coba bisa langsung Iya. datang ke sana. Terima kasih banyak dari teman-teman semuanya yang sudah membantu. Ya semoga UMKM-nya itu semua UMKM yang ada di Sleman bisa berkembang pesat, bisa berkembang bersama dan lebih-lebih menjadi usaha yang besar gitu. Amin amin. Oke, sekian dari Fintalks kali ini. Semoga kita bisa bertemu di Fintalks selanjutnya. Bye bye.